Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Villa Melati Mas datang menyapa kita di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan setiap tugas-tugas kita, aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita dasari terlebih dahulu kehidupan kita dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah saya ambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-21. Firman Allah berkata seperti ini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, ini Amsal menulis kitab ini bahwa ada peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan manusia. Sehingga dia menulis hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Berarti ada sebab akibat dari setiap perkataan. Jadi memiliki satu dampak ketika ada perkataan. Kita tahu bahwa di dalam hati manusia ada perbendaharaan hati yang baik, itu keluar dari perkataan mulut kita. Ada perbendaharaan hati yang tidak baik, itu juga akan keluar dari mulut seseorang ketika dia tidak memahami hal-hal yang benar. Nah, firman Allah ini mengingatkan kepada kita agar supaya kita berhati-hati untuk mengungkapkan kalimat atau perkataan. Karena dengan perkataan ini adalah sesuatu yang memiliki satu dampak. Bisa mengutuk orang, bisa memberkati orang. Lewat apa? Lewat perkataan. Saudara, lidah kita ini hanya sebesar 3 inci. Tetapi mampu untuk mengendalikan, mampu untuk membunuh orang yang memiliki tinggi 6 kaki. Artinya dengan perkataan kita itu mampu untuk mengubah orang menjadi baik. Ada juga mengubah orang untuk melakukan hal yang baik, yang tidak baik. Misalkan perkataan kita yang tidak baik, perkataan kita yang menyakitkan, ada sesuatu perkataan yang pahit, itu bisa membuat orang dia akan bunuh diri dengan perkataan kita, dengan ucapan kita. Tetapi sebaliknya, dengan perkataan kita, karena firman Allah dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-45 di sana dikatakan bahwa perbendaharaan hati yang baik itu akan mengeluarkan setiap perkataan-perkataan yang baik. Tetapi kalau kita memiliki perbendaharaan hati yang tidak baik, artinya jahat, itu akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat, yang menyakitkan, bahkan akan mematikan orang yang akan mendengar setiap perkataan kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita jaga perkataan kita. Jangan sampai perbendaharaan hati kita itu mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan, bahkan akan membinasakan orang yang di sekitar kita. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau kau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, kuasa perkataan, kuasa firman yang ada dalam hati, di dalam kehidupan kita, ketika kita memperkatakan dengan iman, itu akan terjadi. Tuhan Yesus katakan, walaupun kita hanya memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kita mampu untuk, di sini dikatakan, kita mampu untuk memerintahkan, menyuruh agar supaya pohon ara ini terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Nah, kuasa perkataan ini menentukan masa depan setiap orang, menentukan masa depan setiap kehidupan kita. Kalau perkataan kita tidak baik, hanya melakukan, hanya mengatakan, mengungkapkan hal-hal yang negatif,
maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi jauh lebih baik. Kita tidak akan bertumbuh iman kita. Karena perkataan kita itu tidak baik. Kalau perbenaran hati kita itu baik, maka perkataan, ungkapan, setiap ucapan-ucapan kita, setiap perkataan-perkataan kita, itu akan membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi milikilah perbenaran hati yang baik, sehingga setiap ucapan kita, orang mendengarkan, mereka akan terhibur, mereka akan merasa adem, merasa ada sesuatu hal yang luar biasa ketika kita memperkatakan perkataan yang membangun, membangkitkan iman yang ada di orang-orang yang di sekitar kita. Jadi inti dari kebenaran firman Allah, milikilah perkataan yang baik, milikilah perbenaran hati yang baik, sehingga setiap perkataan yang diucapkan, yang keluar dari mulut kita, itu bukan mengeluarkan kutuk, tetapi mengeluarkan ucapan-ucapan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu kan adalah kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih firman Allah pada pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kepada kami agar supaya kami memperkatakan hal-hal yang positif, agar supaya perkataan-perkataan yang baik itu akan mempengaruhi orang-orang yang di sekitar kami semua yang ada. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat GPD Villa Maltimas dalam usaha pekerjaan mata pencaharian mereka, diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan iman mereka. Kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau di sepanjang hari. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, semuanya berkenan kepada Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Inilah menjadi doa kami Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.